Saya dari Prodi PGMI kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya? Alhamdulillah ya Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang makna kata ya. Jadi makna yang pertama itu ada makna konotatif. Makna konotatif itu makna yang bukan sebenarnya. Nah, contoh dari makna yang bukan sebenarnya itu apa? Jadi contohnya yaitu lapang dada. Nah, makna dari kata lapang dada itu bukan berarti dada kita lapang luas gitu ya. Jadi makna kata lapang dada itu bersabar gitu, paham ya? Iya. Dan yang selanjutnya itu makna denotatif. Nah, kalau makna denotatif itu kebalikan dari makna konotatif. Jadi makna denotatif itu makna yang sebenarnya. Contohnya kursi-kursi di depan kelasku diduduki oleh murid-murid perempuan gitu. Jadi memang faktanya begitu, oke? Dan selanjutnya kita akan belajar tentang sinonim dan antonim. Sinonim itu persamaan kata. Persamaan kata contohnya melihat itu sama dengan melirik, menonton, apa lagi? Menyaksikan. Nah, ya betul. Nah, sedangkan antonim itu lawan kata seperti tinggi lawan katanya pendek, besar lawan katanya kecil. Nah, dan selanjutnya kita akan belajar tentang homonim, homofon, dan homograf. Untuk lebih mudahnya kita membuat tabel. Habis, Pedro. Oh iya, itu orang lagi. Ya Allah. Poin-poinnya aja kita nggak nyebut berarti. Nah, kalau yang homonim itu memiliki bunyi yang sama, ejaan yang sama, tetapi makna yang berbeda. Contoh dari homonim itu kata bisa. Untuk tulisannya seperti biasa bisa. Tapi yang satu arti kata bisa ular gitu. Sedangkan yang satu lagi bisa dapat melakukan sesuatu. Jadi tulisannya sama, terus bunyinya juga sama, tetapi maknanya berbeda. Sedangkan homofon itu memiliki bunyi yang sama, tetapi ejaan dan maknanya berbeda. Contohnya, bang yang pakai K sama bang yang pakai G. Jadi bang yang pakai K itu maknanya untuk menyimpan uang atau untuk menabung, sedangkan bank yang pakai G itu digunakan untuk panggilan untuk kakak laki-laki gitu. Dan yang homograf, kalau yang homograf ini bunyinya tidak sama, ejaannya sama, tetapi maknanya berbeda. Contohnya itu kata apel dan apel. Satu kata apel buah, sedangkan apel itu kata yang digunakan untuk sebagai absensi upacara gitu, sejenis upacara gitu ya. Dan selanjutnya adalah makna menyempit dan makna meluas. Sedikit. Nah, makna meluas dulu.
gitu. Makna meluas adalah makna yang dulunya hanya memiliki satu makna, tetapi sekarang memiliki beberapa makna. Jadi untuk contohnya itu kata berlayar. Kalau dulu kata berlayar itu biasanya digunakan untuk berlayar menggunakan layar. Kalau sekarang kata berlayar itu bisa digunakan untuk berlayar menggunakan perahu, berlayar menggunakan layar, terus berlayar menggunakan kapal gitu. Nah, sedangkan makna menyempit itu makna yang kebalikan dari makna meluas. Jadi kalau dulu maknanya ada berapa gitu, kalau sekarang tuh hanya sedikit gitu. Contohnya kata sarjana. Kalau dulu kata sarjana itu bisa digunakan untuk orang yang pintar, untuk orang yang lulusan dari perguruan tinggi. Kalau sekarang kata sarjana itu biasanya cuma untuk untuk kata sarjana itu biasanya digunakan untuk lulusan dari perguruan tinggi gitu. Kalau dia walaupun dia pintar gitu, tetapi bukan lulusan dari perguruan tinggi, itu tidak bisa lagi dikatakan sebagai sarjana. Oke, selanjutnya yaitu adalah ameliorasi dan peyorasi. Nah, ameliorasi itu makna yang nilainya lebih tinggi dari kata lain. Contohnya, kata perempuan itu lebih sopan, lebih enak didengar daripada kata wanita atau cewek gitu kan ya. Nah, sedangkan peyorasi itu kebalikan dari ameliorasi. Jadi memiliki makna yang nilainya lebih rendah daripada makna lainnya. Contohnya, kata pelayan itu lebih rendah daripada kata pramusaji. Gitu ya. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang pertama itu ada litotes. Litotes itu gaya bahasa yang bertujuan untuk merendah. Contohnya, singgahlah ke gubuk kami. Nah, makna kata gubuk itu seharusnya rumah gitu kan ya. Jadi dia kayak lebih merendah gitu. Kalau untuk selanjutnya ada personifikasi. Personifikasi itu gaya bahasa yang menggambarkan seolah-olah benda mati hidup. Contohnya, mobilku pagi tadi terbatu-batu gitu. Nah, kalau untuk sebenarnya kan nggak mungkin mobil itu bisa batu-batu gitu kan ya. Nah, jadi dia membuat seolah-olah benda mati itu hidup. Nah, selanjutnya ada hiperbola. Kalau hiperbola itu gaya bahasa yang melebih-lebihkan. Contohnya, darahnya menganak sungai. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari nggak mungkin kan ada darah yang menganak sungai gitu kan ya. Jadi hiperbola itu melebih-lebihkan. Nah, selanjutnya adalah eufisme. Kalau eufisme itu gaya bahasa yang menggantikan dengan kata yang lebih baik, yang lebih sopan gitu kan. Contohnya, ayahnya sudah tiada gitu. Katanya lebih sopan ya daripada ayahnya sudah mati gitu kan ya. Sedangkan metafora itu gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara halus dan singkat. Dan yang terakhir adalah ironi. Nah, ironi ini gaya bahasa yang menyatakan makna yang berbeda dengan sebenarnya. Contohnya, mungkin Vera bilang, wahananya seru, aku tidak mau menaikinya lagi. Nah, di satu sisi Vera mengatakan wahananya seru, tapi di satu sisi lain juga Vera mengatakan dia tidak mau menaiki wahananya lagi. Jadi itu yang dimaksud dengan ironi. Oke, ngerti ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang kata. Kata adalah sekumpulan huruf yang terdiri di antara dua spasi yang bisa berdiri sendiri dan memiliki makna. Nah, jadi jenis-jenis kata itu, yang pertama ada kata kerja. Kata kerja adalah kata yang berisikan tentang
tindakan atau perbuatan, contohnya menulis, makan, tidur. Nah, itu termasuk dalam kata kerja. Dan selanjutnya yaitu kata sifat. Kata sifat ini kata yang berisikan tentang watak seseorang atau sifat seseorang, contohnya sombong, keras kepala, ya dengki, gitu kan. Nah, selanjutnya kata benda. Kalau kata benda ini kata yang mengacu pada benda, contohnya papan tulis, meja, kursi. Dan yang selanjutnya kata bilangan. Kata bilangan itu kata yang menunjukkan nomor, urutan, angka, contohnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan ada juga kata penyangkal. Kata penyangkal ini kata yang digunakan untuk menyangkal atau mengingkari suatu perbuatan. Dan yang jenis kata yang terakhir itu ada kata ganti. Kata ganti ini adalah kata yang digunakan untuk mengganti suatu benda atau frase kata benda, contohnya ia, dia, mereka. Nah, jadi itulah saja yang bisa disampaikan untuk materi kata pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang frase. Apa itu frase? Frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Nah, jenis-jenis frase itu yang pertama adalah berdasarkan hubungan. Tulisannya tidak sambung ya. Nah, yang pertama adalah jenis frase berdasarkan hubungan kedua unsurnya, itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah frase koordinatif dan frase subordinatif. Apa itu frase koordinatif? Frase koordinatif itu frase yang kedua unsurnya sederajat. Nah, sedangkan frase subordinatif itu kebalikan dari frase koordinatif. Jadi, frase subordinatif itu frase yang kedua unsurnya tidak sederajat. Nah, jenis frase yang kedua itu berdasarkan keutuhan sebagai frase. Ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah frase eksosentris dan yang kedua adalah frase endosentris. Frase eksosentris itu frase yang kedua unsurnya dekat, sedangkan frase endosentris itu frase yang salah satu unsurnya bisa menggantikan kedudukan keseluruhan. Nah, selanjutnya jenis frase berdasarkan maknanya. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu frase lugas, yang kedua adalah frase metaforis, dan yang ketiga adalah frase idiomatis. Frase lugas itu frase yang maknanya tidak mengalami perubahan, sedangkan frase metaforis itu frase yang maknanya mengalami sedikit perubahan. Dan yang terakhir frase idiomatis itu frase yang maknanya sulit ditebak. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang klausa. Apa itu klausa? Klausa adalah satuan sintaksis yang minimal memiliki subjek dan predikat, yang tidak bisa berdiri sendiri atau dengan kata lain membutuhkan klausa lainnya. Jadi jenis klausa itu ada dua. Yang pertama klausa terikat, dan yang kedua adalah klausa bebas. Nah, apa itu klausa terikat? Klausa terikat itu klausa yang
berpotensi membentuk suatu kalimat. Contohnya itu ada dia di Nah, ini contohnya. Nah, kata kecelakaan lalu lintas itu termasuk klausa terikat, sedangkan klausa bebas itu klausa yang bisa berdiri sendiri dan berpotensi membentuk suatu kalimat. Contohnya ibu memasak atau ayah memancing. Jadi seperti itu untuk materi klausa pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang umumnya terdiri dari subjek dan predikat dan diakhiri dengan intonasi. Itu biasanya kalau dalam media tulis itu diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat. Itu yang pertama adalah jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa. Nah, yang jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa itu dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat bebas. Kalimat tunggal itu adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa, sedangkan kalimat bebas itu kebalikan dari kalimat tunggal. Jadi kalimat tersebut memiliki lebih dari satu klausa. Nah, selanjutnya adalah jenis kalimat yang kedua, itu jenis kalimat berdasarkan modusnya. Nah, ini jenis kalimat berdasarkan modusnya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kalimat berita, yang kedua adalah kalimat tanya, dan yang terakhir adalah kalimat perintah. Kalimat berita itu kalimat yang berisikan tentang berita atau informasi, sedangkan kalimat tanya itu kalimat yang berisikan tentang pertanyaan yang membutuhkan suatu jawaban, dan yang terakhir adalah kalimat perintah. Kalimat perintah itu adalah kalimat berisikan tentang perintah, gitu ya.